Selamat datang kembali di channel Ilmu Pikiran, dan dimanapun Anda berada, saya berharap Anda sentiasa dalam keadaan sehat dan sukses. Pernah nggak sih merasa cara berpikir Anda beda dari kebanyakan orang? Bisa jadi itu tanda kecerdasan mental yang luar biasa. Dari riset psikologi, ada pola-pola khusus yang membedakan orang dengan mindset unggul. Simak 10 tandanya. Poin nomor 7 bakal bikin Anda tersenyum. Nah, hari ini kita kupas tuntas. Apa saja ciri-ciri orang yang punya mindset di atas rata-rata? Bukan soal IQ tinggi, tapi pola pikir yang bikin mereka lebih adaptif, resilient, dan sukses secara psikologis. Yuk, cek poin-poinnya. 1. Menganggap kegagalan sebagai data, bukan akhir. Mereka tidak larut dalam kesalahan. Ketika gagal, yang ditanya, apa yang bisa dipelajari dari ini? Bagi mereka, kegagalan adalah feedback pelajaran berharga untuk iterasi berikutnya. Contohnya, kalau dapat nilai jelek, orang biasa berkata, "Aduh, saya bodoh." Tetapi kalau mindset unggul berkata, "Wah, saya harus cari tahu bagian mana yang salah, besok bisa diperbaiki." Ingat, gagal bukan akhir, tapi petunjuk untuk jadi lebih baik. 2. Proaktif mencari feedback kritis. Saat orang lain menghindari kritik, mereka justru bertanya, apa satu hal yang bisa saya perbaiki? Mereka paham, kritik adalah hadiah gratis untuk berkembang. Contohnya, orang biasa akan tersinggung dan dikasih saran. Orang mindset unggul sengaja nanya, "Mas Mbak, menurutku kerjaanku gimana? Ada yang kurang?" Intinya, kritik itu hadiah gratis biar nggak salah terus. Ketiga, fokus pada proses, bukan hasil instan. Mereka menikmati perjalanan belajar. Nggak cuma terobsesi pada goal, tapi juga growth di setiap proses. Ini kunci menghindari mentalitas instant gratification. Contohnya, pengen jago main gitar. Orang biasa akan berkata, "Kapan ya bisa kayak Andra?" Tapi mindset unggul akan berkata, "Hari ini belajar chord D dulu, besok chord G." Kalau kita fokus sama langkah kecil tiap hari, hasil pasti nyusul. 4. Nyaman dengan ketidakpastian. Ketika situasi berubah drastis, mereka tidak panik. Mindsetnya fleksibel. Apa yang bisa saya kontrol? Apa alternatif solusinya? Ketidakpastian dilihat sebagai arena kreativitas. Contohnya, pas proyek kantor berubah tiba-tiba. Orang biasa akan bereaksi, "Gawat? Gimana ini?" Mindset unggul pula. "Oke, apa yang masih bisa aku kontrol? Aku coba cara A dulu." Intinya, daripada panik, cari hal yang bisa diatur. Self-awareness tinggi. Mereka paham betul kekuatan dan kelemahannya. Tidak overconfident, tapi juga tidak minder. Contoh sederhana, bisa bilang, "Saya belum ahli di ini," tanpa rasa malu. Contohnya, jika ditawari jadi ketua acara, orang biasa akan berkata, "Saya pasti nggak bisa." Atau, "Gampang, saya jago." Tapi mindset unggul berkata, "Saya jago ngatur tim, tapi kurang detail. Butuh anggota yang teliti." Intinya, ngerti batas diri, nggak sok jagoan, nggak minderan. 6. Mindset kolektif, win-win or no deal. Kolaborasian kompetisi. Mereka percaya, kesuksesan orang lain bukan ancaman, malah aktif bantu tim atau komunitas naik bersama. Ini ciri mentalitas abundansi. Contohnya teman dapat promosi. Orang biasa akan bereaksi, "Dia sih cuma modal nyikut." Tapi mindset unggul berkata beda. "Wah, keren! Aku bisa belajar apa ya dari dia?" Percaya bahwa kesuksesan cukup buat semua orang. 7. Tidak pernah berkata, "Dari sononya memang begini."
Ini favorit saya. Mereka menolak mentalitas fixed, percaya bahwa kemampuan bisa dikembangkan seumur hidup. Bahasa kerennya, growth mindset murni. Contohnya, pas nggak bisa matematika. Orang biasa berkata, saya emang nggak bakat angka. Mindset unggul berkata, saya belum ngerti caranya. Coba cari guru tutorial lain. Intinya percayalah kemampuan Anda akan bisa dikembangkan, bukan ditentukan sejak lahir. 8. Manajemen emosi cerdas. Bisa marah tapi tetap produktif, sedih tapi tidak hancur. Mereka punya emotional agility, mengakui emosi tanpa dikuasainya. Nggak pernah ngamuk di medsos karena hal sepele. Contohnya, pas dimarahin bos. Orang biasa akan bereaksi, "Bangsat, aku keluar aja kerjaan ini." Langsung apply resign. Mindset unggul pula akan bertindak beda. Saya kesel banget. Tapi besok aku bicara baik-baik sama bos, apa masalahnya? Ingat, boleh marah atau sedih, tapi tindakan tetap pakai logika. 9. Hidup berdasarkan purpose, bukan pakem. Tujuan hidupnya jelas. Ingin jadi apa? Kontribusi apa ke dunia? Tidak sekadar ikut tren atau tekanan sosial. Lulus, kerja, nikah itu opsi, bukan pakem wajib. Contohnya, semua teman kuliah ambil jurusan populer. Orang biasa akan, ikutin aja deh, biar nggak ketinggalan. Mindset unggul berpikir beda, saya mau jurusan X karena sesuai passion dan rencana masa depan saya. Pilihan hidup berdasarkan tujuan pribadi, bukan tekanan orang. 10. Investasi pada diri sendiri. Terakhir, mereka sadar betul, otak dan mental perlu diisi ulang. Rutin baca buku, ikut pelatihan, meditasi, atau konseling. Bagi mereka, self-development bukan luxury, tapi kebutuhan. Contohnya, orang biasa akan berkata, "Puah apa beli buku mahal, mending jajan." Tapi mindset unggul tidak berpikir sedemikian. Bulan ini aku sisihin uang buat ikut webinar atau beli buku. Intinya, nganggap belajar dan jaga kesehatan mental itu investasi, bukan buang-buang duit. Jika Anda menemukan 5 plus poin yang cocok dengan diri Anda, selamat. Anda punya aset psikologis yang langka. Tapi ingat, mindset itu seperti otot, bisa terus dikembangkan. Share di komen, poin mana yang paling relate dengan Anda? Bagi yang ingin lebih banyak konten menarik, jangan lupa subscribe di channel Ilmu Pikiran. Oke, jumpa lagi di video berikutnya.